Pernah nggak sih kamu apply kerja, udah ngerasa bahwa CV kamu juga udah oke banget, tapi nggak juga dipanggil-panggil untuk interview? Mungkin bukan karena kamu nggak layak, tapi diam-diam HR bisa ngecek siapa kamu sebenarnya. Saya Joko, saya seorang HR profesional dan juga co-founder dari Ulur Wiji, sebuah brand fashion ramah lingkungan dari Mojokerto. Di channel ini saya berbagi insight seputar rekrutmen, ke-HR-an, dan bagaimana membangun bisnis dari kecil. Di video ini, saya akan bongkar langkah yang biasanya dilakukan HR setelah CV kamu lolos seleksi awal, yaitu background check jejak digital kamu. Simak videonya sampai habis, terutama buat kamu yang aktif lagi cari kerja. Biasanya kalau CV kamu udah lolos kriteria awal, CV runut, rapi, pengalaman kerja jelas, pengalaman organisasi, prestasi, dan lain-lain, HR diam-diam akan melakukan langkah selanjutnya dan ini yang banyak orang nggak tahu, yaitu nge-track jejak digital kamu. Gimana caranya? Yuk kita bahas satu-satu. Apa yang biasanya HR lakukan? Pertama, kami akan ngetik nama kamu di Google. Ini yang paling sering juga saya lakukan setelah saya nge-review CV-nya, saya akan ngetik nama kandidat itu di Google. Di Google biasanya kita bisa banyak dapat link sosial media, berita-berita yang positif maupun negatif, ataupun hal-hal yang kontroversial lainnya. Yang kedua, kami akan ngecek profil LinkedIn kamu. Di LinkedIn kami akan lihat postingannya seperti apa, riwayat pengalaman kerjanya, dan juga mungkin ada endorsement dari rekan kerja dan juga lainnya. Yang ketiga, kami akan cek media sosial kamu. Biasanya Facebook, Instagram, atau juga TikTok. Di situ kami akan melihat apakah postingan-postingan kamu itu berita-berita yang positif, hal-hal yang terkait dengan keseharian kamu, pekerjaan-pekerjaan dan prestasinya kamu. Atau justru hal-hal yang bersifat negatif, ujaran kebencian, kamu ngeluh tentang pekerjaan kamu, dan juga hal-hal yang kontroversial atau negatif yang lainnya. Yang keempat, kami akan ngecek jejak digital kamu yang lainnya. Mungkin kamu pernah ngeblog, bikin jurnal, publikasi, karya tulis ilmiah. Ini contoh kasus. Saya pernah loh nemu CV-nya dia bagus, rapi, runut, dan juga relevan. Tapi begitu kita cek di sosial medianya, ternyata banyak hal-hal yang mengeluhkan tentang mantan perusahaannya, berita hoax politik. Biasanya kalau saya melihat di media sosial kayak gitu, itu langsung saya skip. Kenapa? Karena attitude kamu di media sosial itu adalah cerminan kamu di dunia nyata seperti apa. Dan HR juga akan langsung merefleksikan kira-kira kalau orang ini nanti di kantor akan berdampak baik atau buruk untuk perusahaan. Sebaliknya juga saya pernah ngelihat CV-nya sederhana aja, tapi begitu dicek di sosial medianya, dia ternyata aktif banget, sharing hal-hal yang positif, bikin konten, ikut komunitas, dan juga ikut berbagai hal positif yang dipublish di sosial medianya dia. Langsung saya kasih catatan, ini kandidat layak untuk diinterview. Terus sekarang, apa yang perlu dilakukan? Menurut saya yang pertama mulai dari rapikan profil LinkedIn kamu. Pastikan isi LinkedIn kamu sama dengan timeline yang ada di CV kamu. Posting hal-hal yang terkait dengan expertise kamu dan juga hal-hal yang positif. Jangan posting hal-hal yang sifatnya akan bisa menjadi bumerang buat kamu. Posting hal-hal yang positif terkait dengan expertise kamu itu akan membuat HR jauh lebih interest. Kenapa? Contoh, misalkan saya akan rekrut seorang sales. Kemudian dia ngisi di LinkedIn terkait dengan konten-konten di dunia sales, konten edukasi, dan hal-hal yang lainnya. Tentu HR akan lebih melirik orang-orang yang punya expertise kayak gini dan dipublish. Karena bisa di-trace jejak digitalnya bahwa dia orang yang positif dan punya expertise sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, mulai juga rapikan Instagram, Facebook, dan juga TikTok kamu. Jangan ada akunnya tapi cuma kosong doang. Hapus semua konten-konten yang isinya hal-hal yang negatif, ujaran kebencian, berita-berita politik hoax, dan yang lain-lain. Kemudian mulai ngonten hal-hal yang positif, seputar kegiatan kamu yang positif, seputar ekspertisnya kamu. Hal-hal yang positif ini nanti akan beresonansi. Ketika HR ngecek Instagram, Facebook, dan TikTok kamu isinya hal-hal yang positif, HR tuh akan merefleksikan, oh ini orang ketika nanti ditaruh di company, dia juga akan ngebawa vibe yang positif. Sebaliknya, jika konten-konten di sosial media kamu isinya adalah hal-hal yang negatif, hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal yang negatif lainnya, kami pun juga akan berpikir, orang ini ketika nanti ditaruh di company, pasti juga akan jadi bibit-bibit penyakit yang baru. Ingat di konten saya yang sebelumnya kemarin. Jadilah orang yang bisa dipercaya dan menyelesaikan pekerjaan yang ada di perusahaan. Ketika hal-hal itu kamu refleksikan di sosial media kamu, otomatis opportunity untuk kamu bisa dipanggil interview dan ngobrol dengan HR bahkan user itu jauh lebih besar. Jadi teman-teman, jangan cuma fokus bikin CV yang bagus. Ingat, HR juga bisa melihat kamu di dunia digital itu seperti apa. Makanya dari sekarang bangun image yang profesional dan juga positif.
Bukan pencitraan, tapi ini adalah representasi kamu di dunia kerja itu seperti apa. Saya Joko, kalau dirasa konten ini bermanfaat dan juga bisa membantu teman-teman yang lagi cari kerja, silakan bisa di-share. Please subscribe supaya saya juga bisa bikin konten-konten tentang ke HR-an yang lainnya. Semoga membantu dan sampai ketemu di konten yang selanjutnya.